Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, berjumpa lagi pada pagi hari ini. Saya ingin menerangkan tentang satu kejadian di bulan Syawal. Apa yang terjadi di bulan Syawal yang menjadi perhatian kita, yaitu diantaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha terjadi di bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah usianya ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Tapi masuknya atau berhubungannya dengan Siti Aisyah pada tahun yang ke-9. Nah, itu diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, tazawwajani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana bintu Siti sinin wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin. Rasulullah SAW menikahi saya pada waktu saya sedang berumur 6 tahun dan menjalin hubungannya yaitu pada umur 9 tahun. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada juga hadis yang datang dari Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wahia bint sab'asinin wa zapat ilaihi wahia bintu tis'isinin. Nah, di sini juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah ketika umur 7 tahun dan bersamanya atau berkumpulnya yaitu pada usia 9 tahun. Nah, ini jelas sahabat rahimakumullah bahwa pernikahan Rasulullah SAW terjadi di bulan Syawal tahun kedua Hijriah pada waktu Rasulullah SAW ketika usianya sekitar 50 tahunan dan Siti Aisyah sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Siti Aisyah adalah seorang istri yang mulia dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Siti Aisyah. Di antaranya yaitu ikhtiarullahi laha zaujatan li nabihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nikahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah adalah ikhtiar Allah atau pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, araituki fil manami salasa layalin. Engkau diperlihatkan kepadaku 3 malam. Maka ja'ani bikil malak pisur qatin min harir fayaqulu hadhihi imra'atuk. Maka setelah 3 malam itu diperlihatkan kamu kepada saya oleh malaikat Jibril pada suatu kain dari sutra. Nah, maka Jibril berkata, hadhihi imro'atuka fa'akshifu an wajhika fa'idha antihya. Kemudian Jibril mengatakan, inilah istrimu ya Rasulullah. Kemudian aku membuka wajah, ternyata engkau wahai Aisyah. Itu yang pertama, bahwa keutamaan Siti Aisyah adalah ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahia zaujatuhu fil akhirah aidan, bahwa Siti Aisyah itu bukan saja istri di dunia, tapi juga bahwa Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah SAW di akhirat, di surga. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang datangnya di an Aisyah radhiyallahu anha, datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Jibril ja'a bisuratiha fi khirqatin min harir hadra, bahwa Rasulullah Jibril, malaikat Jibril datang dengan
foto Siti Aisyah pada suatu kain dari sutra hijau. Nah, kemudian datang kepada Nabi, faqala, Jibril berkata, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Inilah Muhammad, istrimu di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua, bahwa Siti Aisyah itu adalah istri di surga dan di dunia. Kemudian yang ketiga, keutamaan Siti Aisyah itu taslimu Jibril alaihissalam alaiha an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jibril pernah mengatakan atau mengucapkan salam kepada Siti Aisyah. Suatu hari berkata, ya Aisyah, hada Jibril yaqra'uki salam. Kata Nabi, inilah wahai Aisyah, bahwa Jibril mengucapkan atau menyampaikan salam kepadamu. Yang keempat, keutamaan Siti Aisyah adalah kanal wahyu yanzilu fi baitiha. Pernah wahyu turun di rumahnya Siti Aisyah. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang satu selimut dengan Siti Aisyah, maka turun Jibril memberikan satu wahyu. Ini adalah keutamaan yang betul-betul bahwa Siti Aisyah itu adalah seorang ummul mukminin yang mulia. Yang kelima, hubbun Nabi SAW laha. Kecintaannya Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah. Betul-betul Nabi itu sangat cinta kepada Siti Aisyah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hubban sadida. Jelas Rasulullah itu mencintai Siti Aisyah dengan sangat mencintainya. Yudahiru bihi wala yukhfihi. Diperlihatkan kecintaannya, tidak disembunyikan. Selanjutnya yang keenam, keutamaan yang keenam, wujubu mahabbatiha ala kulli hadin. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW wajib mencintai Siti Aisyah. Maka dengan cintanya Rasul kepada Siti Aisyah, jelas umatnya disuruh untuk mencintai Siti Aisyah. Maka qala li Fatimah radhiyallahu anha. Nabi berkata kepada Siti Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, alasti tuhibbina ma'hab, bukankah engkau mencintai apa yang kau cintai? Qalat, kata Siti Fatimah, bala, betul ya Rasulullah. Qala fahibbi hadihi, oleh karena itu kamu harus cinta kepada Aisyah. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, anna mahabbataha mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mencintai Siti Aisyah berarti mencintai Rasulullah SAW. Jadi jika kita mencintai Siti Aisyah, maka berarti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, keutamaan Siti Aisyah, lam yatazawwaj bikron ghairoha. Rasul, semua yang dinikahi Rasul adalah janda. Maka satu-satunya perawan yang dicintai Rasulullah SAW adalah Siti Aisyah. Yang kesembilan, syahadatun Nabi bi'ului makanatiha. Persaksian Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah itu mempunyai derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, ya. Kemudian yang ke-10, annaha ummul mukminin, bahwa Siti Aisyah adalah ummul mukminin, artinya ibunya semua orang-orang mukmin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Yang ke-11, annaha min ahlil jannati, bahwa Siti Aisyah adalah termasuk yang disebutkan oleh Nabi dia adalah ahli surga. Yang ke-12, anha imra'atun mubarakah alal muslimin, bahwa Siti Aisyah adalah istri yang berkah bagi semua umat Islam. Kenapa Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah di waktu kecil? Karena menjadi ukuran bahwa di waktu kecil itu otaknya sangat jenius, gampang menyerap. Oleh karena itu Siti Aisyah itu kelebihannya dia sangat dermawan, kemudian pintar,
dan banyak meriwayatkan hadis-hadis, sehingga banyak para sahabat yang bersumber kepada Siti Aisyah. Itulah para sahabat sebagian dari keunggulan, keutamaan Siti Aisyah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan lebih mencintai Siti Aisyah. Kalau kita mencintai Siti Aisyah, berarti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.